Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifis Abdul Hakik dari Informatika 2024 pagi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lanjutan dari struktur data tree kemarin, yaitu binary search tree. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu binary search tree. Binary search tree itu adalah struktur data pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data dalam urutan terurut secara dinamis, sehingga memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan itu dilakukan dengan efisien. Nah, binary search tree ini mempunyai ciri-ciri apabila setiap node itu tidak bisa memiliki lebih dari 2 child atau maksimal memiliki 2 anak, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Kemudian nilai subtree kiri itu lebih kecil dari node induk atau node di atasnya. Sedangkan subtree kanan itu lebih besar nilainya dari node induk. Jadi apabila masuk dalam pencarian data itu nanti apabila data yang akan dicari dibandingkan, maka akan bisa ketemu ini sama dibandingkan dengan node-node-nya. Apakah data yang dicari ini lebih besar dengan node ini, node induk atau tidak? Nanti arahnya kemana, ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Langsung kita implementasikan saja logikanya. Sebentar. Anggap saja nah ini misalkan ada data induk 20. Ada data 14, 24, 17, 10, 32. Nah, katakanlah seperti ini. Nanti 14 kita masukkan di tree ini. Maka kita bandingkan dengan 20. Apakah 14 ini lebih besar atau lebih kecil? Apabila 14 lebih kecil, maka 14 ada di kiri. Kemudian masukkan 24. 24 kita bandingkan dengan node ini. Kita bandingkan dulu. Apakah 24 ini lebih besar dari 20? Jawabannya ya. Maka dia berada di node kanan. 24 dimasukkan ke menjadi anak kanan atau subtree kanan.
Kemudian lanjut masukkan data 17. Nah, 17 kita bandingkan dengan 20 dulu. Apakah dia lebih kecil? Ya, otomatis dia ke kiri. Terus kita bandingkan dengan 14. 17 dengan 14. Apakah dia lebih kecil? No, 17 lebih besar. Maka dia berada di sebelah kanannya 14. Jadi 17. Nah, dia menjadi subtree kanannya dari 14 karena dia lebih besar. Lanjut ke data 10. Kita bandingkan dengan 20. Apakah dia lebih kecil? Ya. Kita bandingkan dengan 14. Apakah dia lebih besar dari 14? Tidak. Otomatis dia nanti ke kiri. Jadi 10 turun ke kiri karena dia lebih kecil dari 14. Lanjut lagi data 32. Kita bandingkan apakah 32 lebih kecil? No. Otomatis 32 masuk ke subtree kanan. Kita bandingkan 24. 24 dengan 32. Apakah 24 lebih besar dari 32? Tidak. 24 lebih kecil dari 32. Artinya data 32 ini masuk menjadi anaknya 24 yang sebelah kanan. Ini subtree kanan dari 24. Nah, 28. Apakah 28 ini lebih besar dari 20? Ya, otomatis dia ke kanan. Apakah lebih besar dari 24? Ya, otomatis dia ke kanan lagi. Apakah lebih besar dari 32? Tidak. Maka kita loncati. Karena dia tidak lebih kecil dari 24, maka kita bandingkan dengan 32, maka dia menjadi anaknya 32. Jadi subtree kirinya 32, 28. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mencari data, anggap saja kita mencari data 28. Maka sama, kita cari, kan search tree ya, kita cari di pohon ini. 28 itu ada di mana? Kita bandingkan. 28 dengan 20 lebih besar mana? Ada 28. Otomatis dia berjalan ke kanan. Maka 28 kita bandingkan dengan 24. Lebih besar mana? Besar 28. Otomatis berjalan ke kanan lagi. Kita bandingkan lagi 28 dengan 32. Mana yang lebih besar? Maka 28 kita temukan. Nah, kita bandingkan lagi apakah 28 lebih besar atau tidak lebih kecil dari 28? Tidak, ternyata 28 itu sama dengan anak kirinya 32. Maka sudah ditemukan data 28 menjadi anak kiri dari 32. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.